Setelah menguat 4,06% dalam sepekan, indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi akan kembali bertenaga di pekan ini. Benarkah di tengah kasus COVID-19 yang terus terkonfirmasi menurun, ditambah sentimen pemulihan ekonomi memberikan optimisme bagi investor? Lalu, apa yang harus dilakukan investor jangka panjang ataupun trader di kala IHSG melaju? Inilah topik Creative Money, IHSG siap rally hingga akhir tahun. Bersama saya, Eliza Hasan. Saya sudah bersama dengan Ellen May, CEO and Founder M-Trade, dan juga Hendra Martono Lim, CEO and Founder Ara Hunter. Terima kasih Miss Ellen dan Pak Hendra terus bergabung bersama kami dalam Creative Money ya. Salam sehat tentunya nih. Salam sehat selalu. Oke. Nah, ini untuk Miss Ellen dan juga Pak Hendra. Ini kan indeks harga saham gabungan kita lihat sudah menguat 6,35% nih dalam sebulan terakhir atau 8,4% dihitung sejak awal tahun. Bagaimana analisis Anda menanggapi melajunya IHSG di awal Oktober ini? Apa ini masih awal dari rally IHSG menurut Miss Ellen dan juga Pak Hendra? Saya mulai dari Miss Ellen. Ya, jadi kalau saya lihat hal ini sangat bagus sekali ya, karena IHSG itu udah lama banget konsolidasi antara range 6228 dan sampai level 6000. Jadi muter-muter di situ aja selama beberapa bulan terakhir ini. Dan ketika dia breakout dari 6228 cepat sekali, kemudian breakout lagi dari resisten 6400, sekarang dia lagi menguji satu resisten yang sangat kuat sekali, yaitu resisten 6500. Menurut saya akan terjadi koreksi normal sampai level 6400-an, dan itu normal-normal aja. Dan akhir tahun ini kemungkinan IHSG akan bisa menguji level 6.700 seperti yang kita targetkan dari awal tahun kemarin, meskipun tough banget. Jadi ini merupakan satu awal yang sangat bagus sekali, dan di tahun 2022 nanti bukan tidak mungkin IHSG akan menuju ke level 7.000 di sekitaran kuartal 1 atau kuartal 2. Wow, oke. Bagaimana menurut Anda, Pak Hendra? Ya, kalau saya secara singkat sederhana sekali bahwa yang tadi seperti katakan Miss Ellen, memang tepat sekali, dan kalau kita lihat di chart ya, ini benar-benar kan kita memang sideways cukup lama, dan kemudian yang salah satu yang menurut saya yang akan target selanjutnya adalah ke 6.631. Nah, kalau 6.631 ini kita perhatikan di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah di sekitar 6.781. Nah, kalau memang target saya yang pada awal tahun, memang secara optimis itu adalah target saya adalah sekitar 7.000-an, 6.931. Jadi kalau keduanya di akhir tahun itu 6.781 itu sudah menurut saya sangat mudah. Mungkin perkiraan kita juga sama dengan misalnya. Nah, yang menurut saya yang salah satu yang menjadi resisten ya di sini ya, ada perhatikan di sini ada 6169 ini adalah resisten yang sekarang menjadi support. Artinya apa? Kalau Anda perhatikan di daerah yang S1-nya itu, jadi kalau misalnya dia berbalik arah, mungkin dia koreksi sebentar ke arah 6331. Kemudian kalau misalnya dia masih kuat ya di area S2-nya 6181. Nah, di S3-nya ini kalau menurut saya di support 3-nya itu adalah yang salah satu yang ketika dia pada beberapa waktu yang lalu dia menjadi resisten, sekarang dia menjadi support, yaitu 6169. Nah, kalau 5983 itu ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalau sampai 5983 ini terjadi, ya mendingan para trader harus cepat-cepat out dulu nih. Gitu. Tapi Anda melihat bahwa ini rally ini berarti benar menjadi sebuah awal yang baik? Kalau kita lihat rally itu akan sangat bagus kalau dia benar-benar mulai bergerak sideways dan kemudian dia breakout. Nah, apalagi dilihat dari volumenya yang sangat bagus sekali. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya di chart ini. Nah, ini Anda perhatikan. Nah, di sini ini adalah ketika di sekitar bulan Agustus 2020 secara weekly itu sudah mulai dana sudah mulai masuk nih. Nah, ketika saat itu harganya sekitar 5.000-an, nah itu sudah mulai masuk. Nah, yang kemudian yang
sampai yang terakhir 2 minggu terakhir, nah itu yang kalau kita lihat 4 minggu terakhir itu benar-benar yang sangat spesifik sekali, yang kalau kita perhatikan ya di sini. Nah ini kelihatan dari tanggal mulai yang benar-benar sangat kuat sekali adalah di 20 September 2021. Nah itu benar-benar sangat kuat sekali, dan menurut saya ini adalah salah satu landasan yang sangat kuat. Itu Elisa. Oke. Nah, ini kalau kita lihat misalnya dan juga Pak Hendra, bahwa nilai keyakinan konsumen pada September ini kan juga merujuk survei dari Bank Indonesia ya, berada pada level 95,5. Ini meningkat 18,2% atau 18,2 poin maksud saya dari Agustus, yaitu pada level 77,3. Apa ini artinya bahwa keyakinan konsumen perlahan mulai meningkat di tengah menurunnya, kita lihat bahwa angka kasus COVID-19 di Indonesia pun juga menurun. Ini menjadi sebuah sentimen positif terhadap IHSG kah menurut Anda, Miss Ellen? Ya, jadi kalau kita perhatikan kemarin PPKM itu lumayan berdampak sangat signifikan sekali terhadap perekonomian ya. PMI turun, IKK turun tajam juga. Tapi kayaknya tidak butuh waktu lama buat Indonesia untuk recover. Jadi IKK juga udah melonjak kembali, dan juga PMI manufaktur pun juga udah naik gitu. Jadi kalau saya perhatikan kondisi saat ini tuh sebenarnya bagus sekali. Kenapa? Kalau kita keliling ya, kita eksplor ke tempat wisata atau kuliner atau ke mall, sekarang ini udah mulai ramai. Kemarin saya juga sempat ada eksplor gitu, udah mulai banyak orang. Tapi yang menarik adalah kasus COVID-19-nya mulai turun terus. Nah, di sini saya melihat satu indikasi bahwa mulai terbentuk satu herd immunity. Nah, kalau terbentuk herd immunity, artinya masyarakat bisa aktivitas dengan lebih baik, ekonomi jalan lebih baik, dan COVID-19-nya turun. Harapannya sih tidak ada varian baru yang nantinya akan menjadi gelombang ketiga. Sepertinya sih enggak, sepertinya semuanya baik-baik aja gitu. Dan ini akan menjadi awal yang sangat baik sekali untuk berbagai sektor ekonomi, terlebih untuk sektor perbankan dan juga consumer good pastinya, untuk recover secara sustainable di tahun 2022 ini. Dan di akhir 2021 pastinya. Selain sektor komoditas atau sektor energi yang memang saat ini melonjak karena permintaan energi yang sangat tinggi gitu, bahan bakar yang sangat tinggi gitu. Jadi saya rasa semua sektor pun kena dampak positifnya saat ini. Nah, yang menarik lagi adalah perekonomian di China itu sekarang tuh lagi hitting banget, jadi lagi kepanasan. Mereka udah mengalami recovery duluan, dan sekarang mereka lagi agak-agak slow down. Dari Agustus kemarin kita sudah bisa melihat beberapa indikator perekonomian di China itu udah mulai slowing down. Yang menarik lagi adalah uang, aliran dana asing itu udah mulai masuk atau melirik negara-negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi, China udah mulai slow down, tapi negara berkembang seperti Indonesia ini baru di tahap awal recovery-nya. Nah, jadi kalau mereka udah recovery, udah kepanasan, justru Indonesia ini mulai recover. Nah, ada beberapa kekhawatiran seperti contohnya tapering, terus kemudian banyak sentimen yang lainnya yang juga menjadi downside di market. Saya rasa ini nggak akan terlalu berdampak, bahwa kalau ada koreksi di market karena ada tapering, itu menjadi satu kesempatan yang bagus buat kita untuk kembali masuk gitu. Jadi sektor apa aja yang diuntungkan dengan recovery perekonomian ini, saya rasa hampir semua sektor, yang adalah perbankan. Yang kedua adalah sektor old economy lainnya, termasuk juga consumer good dan infrastruktur. Terus kemudian kita melihat properti dan konstruksi ini juga sudah mulai recover juga kemarin, meskipun secara fundamental sebenarnya saham-saham sektor konstruksi ini juga nggak terlalu kuat fundamentally, tapi technically kita sudah melihat mulai adanya satu akumulasi. Nah, bagaimana dengan saham-saham digital yang dulu hype banget, banyak ditanyakan apakah saham-saham digital ini akan kembali maju atau justru malah dia akan slow down gitu. Kalau saya melihat ini tetap akan ada rotasi ya. Jadi ini komoditi naik, mungkin nanti sekitaran akhir tahunan komoditi udah mulai kepanasan, perbankan digital dan saham-saham digital itu juga akan mulai bangun lagi gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi.
Ya, kinerja mayoritas emiten di bursa mengalami banyak tekanan semenjak kuartal 2 2020 lantaran pandemi. Situasi membaik setelah kasus COVID-19 terus menurun walau dibayangi gelombang ketiga COVID-19. Sementara beberapa sentimen global diantaranya tapering off the Fed atau kita juga lihat krisis Evergrande di Tiongkok serta krisis energi di Eropa, Tiongkok dan India. Nah, sementara ini tidak mempengaruhi pasar modal Indonesia. Nah, saya kembali ke Pak Hendra tadi. Kalau kita lihat ya di Indonesia kita tidak terpengaruh dengan itu. Apa karena kita sudah tadi kalau dilihat dari datanya bahwa level atau kita lihat keyakinan konsumen perlahan-lahan mulai meningkat, aktivitas mulai membaik karena kasus COVID sendiri di Indonesia sudah mulai menurun. Kalau saya bertindak sebagai seorang trader ya, menurut saya kita cuma melihat itu benar-benar adalah melihat bahwa lihat aja deh yang secara chartnya. Dan kalau misalnya kita lihat yang di LQ45 itu kan benar-benar terjadi tekanan sebelumnya di bulan Januari. Nah, betulnya dari LQ45 tersebut, kita sudah melihat nih banyak sekali saham-saham yang undervalue. Itu saya misalnya mau mencari nih saham-saham yang masuk di dalam LQ45 yang ternyata PBV-nya di bawah 1 kali. Kalau PBV-nya di bawah 1 kali, ini kan sangat menarik, berarti sangat murah sekali. Tapi saya juga mau bahwa ketika di PBV-nya itu cuma 1 kali, tapi saya kepingin juga bahwa saham tersebut itu lagi bullish di atasnya MA50. Dan langsung dengan kita load, kita langsung kelihatan di sini harganya. Maka kita ada beberapa saham yang bisa perhatikan. Dengan kondisi seperti ini, kita lihat misalnya perbankan, BBNI, BBTN, itu PBV-nya 0,9, BBTN 0,87. Wah, ini luar biasa banget. Properti juga lebih dari SDE di sini 0,75. Artinya dia masih ada diskon minimal itu 25%. PBV itu kalau misalnya saya kasih patokan itu biasanya paling nggak itu ya sekitar paling nggak itu 1 kali itu sangat murah sekali. Bahkan 1,5, 2 aja itu sangat murah sekali. Nah, ini yang kita perhatikan. Nah, contoh lagi yang misalnya contoh yang terjadi adalah betulnya kita nggak bisa memakai patokan PBV gitu aja. Nah, salah satu yang bisa kita pakai itu betulnya adalah misalnya dalam hal ini itu misalnya kita lihat itu misalnya Unilever. Kita bandingkan PBV-nya dia berapa. Nah, Anda perhatikan. Anda lihat di sini, ketika dia di tahun 2020, dia hampir menyentuh PBV-nya kalau kita pakai standar deviasi, itu minus 2 kali. Nah, Anda lihat nih, sekitar bulan Juli itu dia sudah mulai masuk di 2021, dia sudah mulai masuk, dia PBV-nya itu sudah minus 2 kali. Nah, ini adalah kesempatan kita lihat, ini adalah benar-benar yang namanya sahamnya itu murah banget. Nah, ini Anda bisa sekali lagi, kalau misalnya nanti di Play Store itu Giat ya, itu gratis ya, Anda bisa lihat untuk PBV band-nya, ya G1AT. Nah, jadi dari sana kalau saran saya mendingan Anda perhatikan, Anda lihat saja yang chartnya, dan kita langsung cari aja yang potensinya yang secara teknikal itu bullish. Dan kemudian yang penting itu apa? Secara valuasi murah. Murah, kemudian bullish itu nikmat banget. Tapi Pak Hendra, Anda melihat bahwa yang terjadi saat ini di global, baik mulai dari ancaman global ketiga pandemi, ada krisis dunia, dan juga efek tapering ini, seberapa besar sih ini mungkin akan membuat koreksi? Pengaruh global tadi seperti katakan misalnya Mei tadi juga sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa ya kalau namanya efek tapering tersebut itu kita lihat saja bahwa apakah uang yang masuk ke Indonesia ini sudah berkurang atau malah masuk. Kalau malah masuk, nah kita ngomongnya itu juga kita lihat gampangnya masuknya itu dari mana. Saya gampangnya adalah show me the money istilahnya. Kalau nggak ada duitnya yang masuk, walaupun misalnya isu tapering masih ditunda, misalnya tahun depan 2024 dan sebagainya, ya percuma aja kalau kita misalnya ternyata uangnya juga nggak masuk, saham kita juga lagi kurang bagus. Nah, ini kalau menurut saya apa yang jadi global, kita lihat aja kalau menurut saya lihat apa aja yang terjadi. Dan salah satu filter yang paling gampang kalau menurut saya cari saham yang value-nya rendah, ya value-nya itu yang bagus, value-nya tinggi, tapi dihargai dengan harga yang salah itu. Saya beralih ke Miss Ellen. Miss Ellen,
rally IHSG ini tren sesaat atau jangka panjang menurut Anda? Ketika kita berinvestasi itu ada beberapa rentang waktu yang kita bisa pilih ya. Long term investing lebih dari 1 tahun, kemudian untuk momentum investing atau trend following itu mungkin beberapa bulan aja, dan juga swing trading ada juga yang scalping. Nah kalau saya perhatikan IHSG ini bisa naik seperti yang tadi saya bilang ya, sampai akhir tahun ini bahkan sampai Januari kemungkinan sampai 6.700, tapi nggak langsung instan naik-naik terus. Jadi sekarang ini mungkin bisa koreksi dulu ke 64, terus kemudian baru naik lagi sampai 67 gitu. Nah kemudian setelah itu mungkin akan ada koreksi lagi sekitaran bulan Februari, Maret atau April ya. Jadi 3 bulan itu karena profit taking wajar kalau kita melihat pola dari tahun ke tahun. Terus kemudian setelah itu akan bisa lanjut untuk rally lagi seiring dengan pemulihan perekonomian yang sudah mulai fundamental banget gitu. Jadi yang membedakan rally IHSG tahun ini, akhir tahun ini dan 2022 nanti dibandingkan dengan tahun lalu 2020 adalah penyebabnya. Kalau tahun 2020 kemarin itu IHSG rally dan market di seluruh dunia rally itu karena disuntik stimulus gitu. Dari kebijakan moneter dan fiskal, suku bunga diturunin banget dan dikasih kasih stimulus yang sangat besar sekali. Jadi istilahnya tuh kayak napas buatan aja. Tapi yang menarik saat ini pemulihan IHSG di akhir tahun 2021 ini disertai dengan satu tanda-tanda pemulihan ekonomi yang benar-benar fundamental, yaitu problem utamanya adalah COVID-19 itu sendiri sepertinya di Indonesia ini sudah mulai tertangani dengan baik. Dan apa sih yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh market? Selama 1 tahun ini IHSG seperti sideways aja, kayak hidup enggan mati tak mau. Itu karena investor asing belum masuk ke Indonesia. Mungkin investor besar institusi, saya nggak bilang asing atau domestik ya. Tapi investor institusi itu benar-benar belum mau beli saham karena resiko COVID-19. Jadi yang gerak kayak sahamnya second liner aja. Nah kalau kita melihat saat ini tuh investor besar baik institusi asing maupun domestik itu udah mulai benar-benar ngebeli perusahaan-perusahaan yang istilah kata tuh old economy yang ada fundamentalnya, sehingga saya melihat ini pemulihan IHSG ini benar-benar akan menjadi satu awal yang sangat bagus sekali, mulai solid ke depannya gitu. Jadi nggak ada kata lagi fundamental is dead gitu, saham old economy is dead, karena kemarin kan yang jalan benar-benar saham second liner yang istilah kalau teman-teman retail bilang itu saham-saham gorengan gitu. Jadi sebenarnya kayak saham-saham yang liquidity-nya kecil-kecil itu yang kemarin jalan. Nah ke depan itu saham-saham blue chip, saham-saham yang fundamentally bagus itu juga akan naik. Plus saham second liner juga. Jadi semuanya akan grow dengan sangat bagus sekali. Oke. Nah misalnya tadi Anda katakan terkait dengan profit taking. Nah ini bagaimana investor bersiap dengan aksi profit taking sesaat ini? Ya kalau di M-Trade sendiri sebenarnya kita ada beberapa strategi ya. Jadi kalau strategi swing trading itu justru kita profit takingnya cepat. Kayak beberapa hari aja udah profit taking. Sebagai contoh misalkan saham, ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan rekomendasi. Jadi saham ASA, SSA, Adi Sarana Armada, dia sempat breakout, kemudian pekan lalu kita beli, hari ini kita udah profit taking tuh kayak profitnya belasan persen ya, oke lah, cukup oke. Tapi kalau untuk jangka menengah ya kita masih tetap hold. Contohnya untuk beberapa saham pertambangan batubara kita masih nge-hold untuk beberapa bulan ini. Jadi ini profit floatingnya itu juga udah mencapai puluhan persen gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau bicara tentang profit taking, kita mesti tahu time horizon kita berinvestasi yang pertama. Yang kedua bisa memilih saham untuk masing-masing time horizon tersebut. Jadi kalau untuk swing trading kita memperhatikan candlenya udah mulai nggak bagus, profit sekitaran 10% atau belasan persen ya udah profit taking. Tapi meskipun candle itu agak kurang bagus dalam jangka pendek, kalau tren jangka menengahnya masih oke, maka saham-saham yang bagus itu kita masih akan hold dalam jangka menengah. Dan jika sentimennya juga masih mendukung, sebagai contoh sektor pertambangan batubara, meskipun saat ini di Inggris itu gas alam sudah mulai kembali diproduksi mulai banyak gitu ya, dan kemudian hubungan China dengan Australia mulai membaik, sehingga mungkin permintaan batubara dari Indonesia agak berkurang karena China udah akur dengan Australia. Tapi sebenarnya kebutuhan di sana tuh masih sangat tinggi. Jadi ini masih bagus sentimennya, sehingga kita mix antara technical dengan fundamental. Oh ternyata batubara ini masih oke. Jadi barang yang kita beli di bawah kita masih bisa hold, belum profit taking sekarang. Nah kapan kita
akan profit taking untuk saham-saham jangka menengah ini, yang pertama ketika dia jatuh dengan volume transaksi yang cukup tinggi dan dia patah dari tren naiknya, boleh pakai MA atau garis tren atau apapun, dan kita melihat secara sentimen itu sudah mulai mereda untuk permintaan batu bara. Itu sebagai contoh salah satu sektor aja. Jadi kembali kalau strategi profit taking mesti tahu dulu tujuannya. Dan yang kedua, tahu sahamnya ini cocok untuk yang mana, swing atau jangka menengah, atau kalau jangka panjang malah sekarang baru waktunya masuk tuh. Baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, kenaikan harga komoditas di pasar global lantaran krisis energi global mendorong kenaikan IHSG secara signifikan. Sementara itu, perbankan, big capital mulai pulih, sawit dan minyak terus naik, properti dan konstruksi juga sudah mulai menggeliat. Nah, ini mana nih yang harus dipilih tentunya oleh investor ya? Perbankan besar, 4 perbankan besar itu semuanya udah naik, tapi kalau secara teknikal itu yang belum banyak naik adalah BBRI gitu. Valuasinya udah fair value sebenarnya, kalau BCA udah cukup mahal ya, tapi masih bisa naik lagi. Kemudian kalau untuk yang dari second liner, kami melihat BNGA karena secara valuasi dia cukup menarik, secara teknikal dia juga kita melihat ada tanda-tanda akumulasi. Nah, untuk BBTN sendiri kemarin kita juga sempat ada buy trading dan udah profitnya juga udah cukup oke, udah mencapai 20% lebih. Ini kita tinggal ngehold aja. Nah, itu dari perbankannya. Kalau dari properti, sekali lagi disclaimer ya teman-teman, analisis ini berdasarkan teknikal dan fundamental, namun tidak menutup kemungkinan tetap akan ada risiko fluktuasi gitu. Dari sektor properti sendiri kita tertarik untuk saham BSDE dan pastinya properti yang lain seperti SMRA itu juga menarik, CTRA menarik, tapi secara fundamental kita sangat tertarik dengan BSDE karena BSDE ini dia secara land bank juga cukup besar untuk area ibu kota baru, kemudian selain itu valuasinya juga masih sangat terdiskon. Kita melihat valuasinya itu masih di bawah 1 dan sebenarnya bukan patokan selalu di bawah 1, tapi kemarin ketika kita ada bedah emiten, M-Trade ada bedah emiten dengan BSD itu dibahas bahwa valuasi saat ini tuh di bawah dari valuasi yang dimiliki oleh pemegang saham lama gitu. Jadi memegang saham mereka gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Kemudian secara teknikal kita juga melihat trennya masih cukup oke. Nah, sedangkan dari sektor komoditas sendiri kita mulai melirik pulp and paper instead of coal karena coal ini udah cukup tinggi, kita tinggal swing trading aja kalau masuk di atas, dan kita juga melirik oil gitu. Jadi oilnya juga masih ada upside. Itu kira-kira. Sedangkan kalau untuk konstruksi mungkin nggak akan terlalu kencang tapi masih ada upside juga, seperti contohnya untuk WSKT ini yang paling terakhir naik gitu. Jadi kalau untuk oil sendiri kita sama-sama Medco dan Elsa itu masih sangat menarik gitu. Oke, nah, kalau Pak Hendra ini kan kalau kita berbicara 3 bulan tersisa nih Pak Hendra di 2021, ada melihat sektor apa yang akan berkilau secara bergilir nih Pak Hendra? Ya, kalau kita lihat secara, kalau di arah hunter itu jadi sangat memudahkan karena apa? Cuma tinggal lihat apakah sahamnya itu ada 3 piksel hijau. Nah, itu kemudian baru kita beli, dan kemudian ketika dia nggak usah lihat yang aneh-aneh deh. Kalau misalnya kita lihatnya bahwa katakanlah dia misalnya kita lihat seperti ini, contohnya seperti ASA. Di sini pada waktu itu adalah sinyal beli pada tanggal 3 Agustus ya, pada tanggal 3 Agustus kita Anda lihat harganya saat itu masih di 2520 dan ASA sekarang di 3870, dan ketika dia masih sementara belum ada 3 piksel merah atau 2 piksel merah, ya Anda tahan aja, santai aja. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman semua ya, kalau misalnya ada ketemu sama begitu ada satu dapat saham-saham yang menarik, ya begitu saham yang lagi terbang, yang menjadi multi bagger, jangan buru-buru untuk lepaskan dulu bahwa bukan cuma PBV doang. Tapi yang paling gampang menurut saya ini adalah salah satu yang bisa dipakai, misalnya di sini nih, kita cari yang PBV band-nya, ini yang jarang sekali yang orang-orang pakai ya, PBV band-nya itu di standar deviasi 1 kali, dan kemudian dia yang lagi jalan, yang lagi naik. Itu apa? Yang lagi bullish.
Nah, itu bisa perhatikan, hanya kurang dari 1 detik Anda sudah bisa mendapatkan ya seperti ini. Jadi contohnya itu adalah Astra, Bank Danamon, BES, BKSL, BTPN, GKRM, HMSP, ICBP, Indofood, Jasa Marga, Kalbe, MNCN, Mayor, dan kemudian Shrill, Tops, Unilever. Nah, ini adalah saham-saham yang seperti saya katakan tadi. Jangan cuma pakai patokan yang cuma standar deviasinya aja, yang standar deviasinya dari price book value-nya. Jadi jangan cuma mengatakan bahwa kalau PBV itu di bawah 1 itu sudah murah. Nggak kayak begitu, Ferguson. Ya, tapi ada tekniknya juga. Atau misalnya kalau misalnya Anda, saya mau trading nih, misalnya di seluruh saham yang syariah. Kemudian saya mau cari saham yang annual profit-nya lebih dari 100 miliar. Kemudian net profit-nya lebih dari 12%. Dan bagi dividennya 2,5%. Ya, kemudian setelah itu saya mau cari saham yang lagi bullish di atasnya rata-rata 20 hari. Ya, Anda tinggal klik aja, dan ini loh, Anda bisa lihat ini adalah serangkaian saham-saham yang memiliki potensi yang bisa Anda tradingkan, dan saham tersebut itu potensinya lagi bagus. Oke. Nah, kalau saya nggak terlalu memperhatikan itu bahwa di mana dan sebagainya. Tapi Anda lihat aja nih, sekarang Anda lihat seperti Arna. Arna ini annual profit-nya 118,33%, net profit-nya 17,86%, dan kemudian dividend yield-nya 4%. Artinya apa? Kalau Anda trading di saham ini dan dia lagi bullish di atasnya MA20, Anda jauh lebih gampang. Anda pilih aja dulu. Jadi pilih dulu fundamentalnya yang bagus, dan kemudian setelah itu setelah fundamentalnya bagus, kemudian Anda pilih lagi yang kriterianya adalah yang lagi misalnya sedang lagi bullish. Oke. Artinya Pak Hendra bahwa sebenarnya ini juga bisa dilihat untuk saham-saham layer kedua dan ketiga. Ini mempunyai prospek yang sama juga seperti itu di akhir tahun ini. Ya, justru kalau misalnya saran saya, ini kan memang LQ45 memang sedang lagi bergerak. Ya, LQ45 memang itu LQ45 kan sekitar 67 sama 68% dari IHSG. Tapi Anda perhatikan juga di saham-saham yang di luar LQ45 di Kompas 100 yang tadi itu bisa sampai dia untungnya sampai 500% loh. Nah, kenapa kita kan trading benernya bukan untuk mau mencari apakah itu sahamnya itu lagi untung atau enggak perusahaannya. Tapi kalau kita memang merencanakan trading dan kita memanfaatkan momentum tersebut, maka kita cari saham-saham yang berpotensi untuk bisa naik lebih dari 10%, 20%, kalau bisa jadi multi bagger. Bisa Anda harus ingat bahwa benar-benar jangan mengandalkan bahwa ini harus ngerti caranya, harus punya sistemnya, harus punya trading. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Creative Money. IHSG siap rally hingga akhir tahun. Masih bersama dengan Miss Ellen May dan Pak Hendra Martono Lim. Pak Hendra dan juga Miss Ellen, kita lihat pergerakan saham-saham di CAPS ini dianggap menandai window dressing yang terjadi menjelang tutup tahun. Saham perbankan tadi juga disampaikan oleh Miss Ellen dan juga Pak Hendra, ada consumer goods juga disukai manajer investasi ini. Apa tentunya yang harus dilakukan investor dalam melihat hal ini? Apa masih bisa mengejar atau tunggu koreksi dulu nih, Miss Ellen? Jadi sebenarnya yang pertama tergantung dengan tujuan investasi ya. Kalau tujuan investasinya adalah value investing atau jangka panjang, saat ini masih ada beberapa saham yang menarik untuk diinvestasi jangka panjang. Ingat sekali lagi ini bukan untuk trader. Seperti contohnya saham Unilever, saham ICBP, saham Indofood itu secara valuasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara PE ratio itu sangat murah sekali. Mungkin teman-teman nggak bisa bilang PE ratio Unilever di atas 10 kok, di atas 15 itu mahal, nggak bisa seperti itu. Karena kita melihatnya berdasarkan historikalnya. Nah, namun untuk saham-saham ini bukan disarankan untuk trader, karena trader mau lebih gerak cepat. Nah, kalau untuk trader jangka menengah gimana? Kalau untuk jangka menengahnya kita sekarang bisa melihat untuk saham yang baru mulai jalan,
Seperti contohnya adalah sektor properti, which is properti ini tadi saya mention juga untuk diinvestasi juga menarik karena valuasinya juga bagus dan prospek ke depan akan sangat bagus sekali dengan pemulihan perekonomian gitu. Nah, untuk jangka menengah, trader jangka menengah kita lihat tren, lebih lihat secara teknikal dari breakout dengan volume transaksi tinggi dan tren mulai membaik. Itu sekarang yang mungkin masih bisa dilirik dan belum banyak naik adalah sektor properti sendiri itu tadi seperti BSDE dan kemudian juga SMRA, kemudian konstruksi seperti contohnya WSKT, terus kemudian juga pendukungnya yaitu WSBP. Kemudian selain itu kita juga melihat komoditas yang lain yang belum banyak naik adalah pulp and paper, INKP dan TKIM. MTrade sebenarnya udah rekomen ini dari bulan September kemarin dan sudah mulai cuan. Untuk jangka menengah kita masih hold ya. Jadi meskipun teman-teman sekarang mungkin agak terlambat, tapi masih ada upside untuk beberapa bulan ke depan. Nah, sedangkan untuk sektor komoditas lain yang cukup menarik adalah sektor ini ya, poultry ya. Jadi poultry ini masih bisa dilirik juga seiring dengan pemulihan perekonomian, permintaan dari hotel, restoran dan kafe juga akan meningkat. Nah, selain itu yang last but not least ini yang bakalan kedampak positif banget dengan reopening ekonomi adalah sektor retail ya. Jadi sektor retail ini yang kita watch pertama pastinya adalah Era Jaya Swasembada dan kemudian juga RALS ya. Ramayana, terus kemudian kita juga watch yang lainnya pastinya ada MAPI dan MBPA, meskipun sekarang MBPA lagi trennya agak kurang bagus gitu. Terus kemudian kita juga watch Asos gitu. Teman-teman mungkin agak bisa dikombin juga dengan swing trading untuk sektor ini. Selain itu untuk teknologi, jadi ini memang kalau saya sebutkan hampir semua sektor itu akan terdampak positif dengan pemulihan perekonomian. Untuk Excel, EXCL, kemudian untuk saham-saham dari komoditas metals, ini belum banyak meningkat ya untuk metals, jadi masih ada upside. Nah, teman-teman bisa mulai watch untuk Antam dan juga Inco. Harum itu mix dengan coal juga. Kenapa? Seiring dengan nanti problem krisis energi batubara itu sudah mulai teratasi, maka China itu sudah mulai bisa untuk produksi stainless steel kembali. Ya sekarang produksi stainless steel-nya dan produksi yang lainnya tuh agak terhambat karena mereka kurang bahan bakar batubara yang diutamakan untuk kebutuhan pokok dulu. Nah, ketika kebutuhan batubara ini mereka sudah mulai bisa dapat untuk menjalankan usahanya, mereka akan produksi stainless steel. Di mana stainless steel ini salah satu bahannya adalah nikel. Jadi ketika ini batubaranya mungkin agak slow down permintaannya, nanti justru nikel itu yang akan diuntungkan karena permintaannya akan meningkat. Jadi selalu ada rotasi sektoral seperti itu. Sekali lagi kembali ke tujuannya, kalau long term investing, saham consumer goods saat ini menarik, demikian pula dengan perbankan dan properti. Nah, kalau untuk jangka menengah kita selalu lihat tren, untuk perbankan ada yang menarik juga seperti yang tadi saya lihat, disclaimer, untuk BNGA dan juga BBTN. Kemudian untuk sektor properti juga menarik, untuk pulp and paper juga bisa dilirik gitu. Sedangkan kalau untuk swing trading ini dari hari ke hari ganti terus, tapi saya rasa pilihannya semakin banyak ya, semakin waktu semakin banyak. Jangan lupa sih teman-teman untuk mix dengan investing juga, karena kesempatan untuk beli saham-saham yang valuasinya murah itu udah jarang banget sekarang. Baik, tapi kalau melihat kondisi saat ini, Miss Ellen, Anda sendiri melihat bahwa investor sebaiknya hanya melirik saham-saham layer 1 kah atau seperti apa? Anda lihatnya, karena kalau kita lihat kan saat ini juga LQ45 ini pada bulan Oktober selama 10 tahun terakhir tercatat naik sebanyak 7 kali dengan rata-rata kinerja sebesar 2,31% nih. Justru iya, saat ini tuh saham-saham blue chip atau saham-saham old economy ini baru aja mengalami pemulihan, baru aja mulai akan lepas landas ya setelah lama terkonsolidasi. Nah, jadi kita juga harus manfaatkan peluang ini, pasti tetap harus ada di portfolio kita. Sebagai contoh, kalau ketinggalan BCA boleh ambil BRI. Kemarin Astra International yang fundamentalnya juga sangat bagus, valuasinya juga sangat bagus, itu juga udah mulai recover. Jadi setidaknya mesti tetap ada gitu. Nah, ini harus imbang, portfolio kita harus imbang. Blue chip ini atau perusahaan-perusahaan layer 1 ini meskipun bagus, tapi dia naiknya tetap akan steady, nggak bisa cepat.
Nah, fungsi dari saham-saham big caps atau layer 1 ini adalah untuk membuat portfolio kita tuh aman. Istilah kata tuh tidak terlalu bumpy naik dan turun. Tapi kalau teman-teman pengen portfolio growth-nya lebih cepat, pastinya teman-teman harus combine dengan saham-saham dari lapis 2 gitu. Kenapa? Karena dia naik turunnya lebih cepat gitu ya. Nah, berapa banyak blue chip, berapa banyak second liner, ini tergantung dari karakter tiap orang dan profil risiko. Seberapa jauh tiap trader atau investor ini berani untuk melakukan pembatasan risiko atau stop loss misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak berani stop loss, ya udah investingnya dibanyakin. Karena kalau buat saya pribadi, investing itu selama fundamentalnya bagus, itu nggak ada istilah stop loss karena harga. Stop loss kita kalau untuk investing itu dasarnya adalah fundamental. Fundamentalnya jelek, dia hutangnya banyak, terjebak hutang dan earningsnya jelek, mulai cut loss, tapi karena alasan fundamental. Nah, tapi kalau fundamental masih bagus, harga turun terus, ya itu sebenarnya kalau untuk investor masih masuk. Pak Hendra, window dressing is coming ya, sebenarnya seperti itu. Apa rekomendasi Anda? Kalau saran saya ya jangan ketika lagi bagus-bagusnya jangan di taking profit dong. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda tinggal naikkan saja. Jadi misalnya Anda kan pertama ketika bikin trading plan, Anda bikin trading plan-nya itu misalnya stop loss-nya misalnya belinya di 1.000, kemudian stop loss-nya di 900. Nah sekarang harganya sudah 1.200. Nah Anda tinggal naikkan aja misalnya di low-nya. Nah kalau menurut saya, ketika lagi bullish itu malah menurut saya itu jangan cepet-cepet mau taking profit. Karena apa? Begitu kalau Anda taking profit kemudian dia terbang lagi seperti yang contoh yang tadi saya berikan, ASA itu banyak teman-teman kita itu seuntungnya sampai 300 sampai 400%. Cuma berdasarkan dari sinyal 3 piksel hijau itu aja. Nah, kalau sekarang selama belum ada 3 piksel merah, mereka itu santai saja. Nah, ini yang LQ45 itu pada tanggal 29 September itu jelas-jelas ada 3 piksel hijau. Nah, itu artinya apa? Uang gede lagi masuk, asing lagi masuk di sana, itu jangan disia-siakan. Nah, kalau kita di saham-saham yang LQ45 itu adalah saham-saham, itu kesempatan buat Anda itu belinya yang secara uangnya itu lebih gede. Nah, kalau tadi misalnya pertanyaannya, kalau misalnya kira-kira yang sampai ke depan, sampai kira-kira 2-3 minggu lagi, saya kira-kira mau beli saham apa ya, kira-kira yang ada kemungkinannya untuk naik. Nah, gampang. Itu saya biasanya pakainya yang salah satu yang kriteria yang saya pakai itu adalah ini. Yaitu contohnya adalah saya cari saham-saham yang transaksi paling nggak market cap-nya di atas 1 triliun deh. Dan kemudian dia harus transaksinya di atas 10 miliar. Nah, itu Anda tinggal cari, kemudian Anda scan di sini pakai Tiara, langsung keluar tuh BBNI, MDKA, Telkom, Excel, Seger, ya kemudian MTDL, NFCX, BNBA. Ini adalah saham-saham yang kita bisa cek untuk kira-kira untuk misalnya 2-3 minggu lagi atau 1 bulanan. Kalau untuk harian, ingat ya, ini saya search-nya adalah memakai tanggal 11 Oktober. Kalau harian, kira-kira untuk 1 minggu ini, kira-kira mau trading apa? Excel, BRMS, IMAS, MTDL, RAS, Adro, SMS, Ali, Medco, UNTR, Elsa, Bumi. Nah, ini yang tinggal Anda cek aja. Jadi oleh karena itu Anda kalau misalnya mau tradingnya, nggak usah terlalu pusingkan bahwa wah ini kira-kira nanti gimana ya, kondisi luar gimana ya, fundamentalnya gimana ya. Kalau Anda mau rencananya mau trading, Anda benar-benar perhatikan saja yang untuk trading. Nah, kalau misalnya waduh Pak, saya mau investing. Ya, kalau mau investing, Anda bisa pakai yang saya sebutkan di depan tadi ya. Anda bisa pakai yang contohnya. Ini saya carikan nih saham-saham yang masuk yang pernya di bawah 20. Ya, ini pernya di bawah 20, PBV-nya di bawah 3, dan kemudian sedang lagi uptrend. Nah, ini adalah saham-saham yang bisa Anda perhatikan. Itu langsung kelihatan di sini ya. Ingat ya, last price-nya di tanggal 11 Oktober ya. Langsung ada Akra, Astra, BBB, MBM,
MRI, Gudang Garam, Indofood, INKP, ITMG, MNCN, PTBA, Tekim, dan UNTR. Nah, ini adalah salah satu saham yang menurut saya murah secara fundamental. Kalau misalnya Anda, waduh, saya benar-benar kepingin yang saham-saham yang benar-benar yang istilahnya yang benar-benar lagi uptrend. Saya mau cari saham-saham yang di atasnya MA100 dan kemudian secara candlestick-nya dia harga close-nya di atasnya moving average, harga close-nya di atas open dan harga close-nya di atas saya kemarin, maka dalam hitungan detik langsung keluar nih. Ya, dalam hitungan detik langsung begitu banyaknya saham-saham yang kita pakai. Nah, tapi saran saya pertama-tama kalau mau cari saham yang mau bagus tersebut, pertama-tama Anda harus cari dulu yang market cap-nya paling nggak itu di atas 1 triliun dan transaksinya di atas ke 10. Ya, kita sudah berada di penghujung segmen di Creative Money. ISG siap rally hingga akhir tahun. Nah, ini tips dan juga sekaligus closing statement. Saya mulai dari Miss Ellen. Ya, jadi kalau teman-teman mau memilih saham ya, pastikan teman-teman tahu dulu untuk tujuannya. Mau investasi jangka panjang, melindungi nilai uang dari inflasi, atau untuk mendapatkan capital gain baik dari trading jangka pendek ataupun jangka menengah gitu. Nah, selain itu teman-teman juga mesti ngerti secara money management, berapa banyak mesti beli dan jual itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman beli saham untung tapi belinya dikit, atau beli saham rugi belinya banyak, itu hasilnya juga nggak akan bagus buat portfolio. Nah, selain itu teman-teman juga mesti ngerti yang namanya pembatasan risiko atau stop loss di angka berapa. Banyak yang nggak ngerti stop loss itu di angka berapa. Maka dari itu Mtrade mencoba untuk membantu teman-teman semuanya. Di sini udah ada stop pick-nya, langsung kita pilihin, dan ada return-nya juga, jadi bisa dibuka di menu analisis kenapa kita beli dan jual saham itu. Berapa banyak beli juga kita udah kasih tahu, ada yang maksimal 5%, ada yang maksimal 10%. Jangka pendek, menengah, panjang juga kita udah kasih tahu. Jadi teman-teman nggak usah pusing screening sendiri. Pastinya ini juga melengkapi dari apa yang Pak Hendra tadi bagikan. Mungkin ini buat teman-teman yang lebih untuk pemula dan pastinya untuk intermediate juga bisa gitu. Nah, pesan dari saya sih sebenarnya mindset di dalam berinvestasi dan trading ini jangan terburu-buru ngejar cuan. Meskipun di akhir tahun ini ada banyak saham yang naik, tetap harus diatur dari awal berapa banyak kita mau investasi. Jangan kalau sahamnya udah naik sampai di atas terus nambah modal terus kemudian nyangkut, itu yang sangat berbahaya. Seperti yang saya ingat kejadian di Januari tahun 2021 kemarin, banyak orang yang FOMO saham Antam, beli terus. Waktu itu kita udah ingatkan secara teknikal dan secara fundamental, valuasi dan teknikal itu udah sangat irasional, harusnya mulai jualan atau mulai profit taking gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak apa-apa masih naik kok, beli akhirnya jatuh juga. Intinya kita harus tetap objektif, itu aja. Oke, jangan buru-buru ya. Betul. Oke, baik. Terakhir dari Anda Pak Hendra untuk closing statement dan juga tips. Oke. Kalau dari saya sederhana sekali, kalau buat Anda yang mau rencana mau trading, mau investasi, ya pastikan dulu yang harus Anda ingat, itu yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. Contoh misalnya, saya mau cari saham yang katakanlah saya yang benar-benar yang murah secara fundamental, secara PBVPN itu apa saja sih? Nah, ini yang saya kasih tadi langsung saya berikan. Ini adalah Anda yang bisa perhatikan saham-saham yang lagi secara murah fundamentalnya, tapi kemudian juga secara teknikal lagi bullish, yaitu Astra, HMSP, ICBP, Indofood, MNCN, ini Unilever. Ini adalah saham-saham yang di bawah standar deviasi PBV-nya, price book value bench-nya, ini minus 1 kali rata-rata. Jadi ini masih jauh lebih bagus. Jadi ada kemungkinan itu dia naiknya bisa sampai puluhan persen. Tapi ingat, ini bukan untuk langsung dari jangka pendek Anda mau langsung puluhan persen. Ini adalah saham-saham yang kalau menurut saya ini adalah bisa diperhatikan untuk secara jangka panjang, karena ini adalah pilihannya adalah saham-saham fundamental. Nah, kalau misalnya kita patokannya bahwa waduh saya mau yang untuk buat trading. Nah, kalau yang dibuat trading yang paling sederhana itu adalah Anda harus ngerti dulu. Jadi saham-saham yang Anda misalnya contoh
contoh misalnya di sini ada yang keluar pada saat ini juga, misalnya adalah saham katakanlah Elsa, ya. Dan kemudian atau misalnya di sini adalah katakanlah Elsa, ini kan kita nggak tahu, ini kan jelas-jelas nggak masuk di dalam LQ45. Nah, Anda tinggal klik di sini ya, kemudian Anda lihat chartnya, Anda perhatikan tuh, setiap kali dia sahamnya tersebut adalah ketika dia 3 piksel hijau pekat seperti ini, itu ternyata lihat tuh, tembus ke atas, bagus banget. Nah, tapi jangan lupa ini bahwa saham ini nggak masuk LQ45. Oleh karena itu Anda harus bikin trading plan sendiri. Anda tuh harus mandiri, jangan cuma dicekokin aja. Itu berbahaya kalau Anda dicekokin terus. Maka Anda harus bikin trading plan sendiri. Nah, trading plan sendiri ini apa? Resiko Anda itu berapa? Resikonya misalnya, saya resikonya hanya berani, ruginya itu adalah 1 juta. Komisi Anda berapa? Yang paling penting itu adalah ganti semua opini Anda dengan sinyal trading. Kalau nggak ada sinyal trading, jangan trading. Ganti semua ego Anda dengan alokasi dana dan ganti semua emosi Anda dengan trading plan. Kalau saya itu. Baik, itu adalah closing statement dari Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Miss Ellen May, CEO and Founder MTrade, dan Pak Hendra Martono Lim, CEO and Founder Ara Hunter telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan pamit. Sampai jumpa.